Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Bukit Muria. Sudah beberapa minggu kita lewati dengan tantangan melawan pandemi COVID-19 ini. Dan juga karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa bertemu di dalam ibadah Gerakan Pemuda rutin kita. Maka dari itu, Gerakan Pemuda membuat video ini untuk memberikan sebuah renungan bersama agar persekutuan kita tetap bisa terjalin walau di dalam keadaan seperti ini. Bersyukur untuk adanya teknologi digital yang dapat kita gunakan seperti ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai renungan kita akan menyanyikan lagu Mars GP. Jadi kami percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Ya teman-teman, sebelum kita memulai renungan, mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka renungan ini. Ya Allah Bapa, di dalam Putramu Yesus Kristus dan pertolongan daripada Roh Kudus, kami berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu pada hari ini, pada saat ini, karena kami boleh bersama-sama di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, berkumpul di dalam persekutuan yang esa, di dalam gereja yang kudus, sebagai seorang pemuda ya Tuhan, untuk dapat merenungkan firman-Mu yang kami ambil dari Sabda Bina Pemuda. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam kelemahan kami, berikan kami hikmat bijaksana untuk dapat mengerti dan dapat merefleksikannya, dan juga dapat melakukannya. Tuhan, lengkapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh layak menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Baik teman-teman, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Lukas 23 ayat 50 hingga 54. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Sabda Bina Pemuda 11 April 2020 memberikan judul Keberanian dan Ketulusan Yusuf Arimatea. Pepatah lama mengatakan, dalam keadaan senang, kita banyak teman. Tetapi ketika susah menimpa, kita hanya punya sahabat. Demikian yang dialami Yesus ketika banyak mujizat yang dibuat. Orang-orang berbondong-bondong mengikutinya. Ketika ia disalibkan,
murid-muridnya sekalipun meninggalkan dia. Yusuf Arimatea adalah anggota Sanhedrin yang tidak setuju dan berani melawan situasi pengadilan kepada Yesus. Yusuf dicatat sebagai orang baik dan benar dan berkedudukan sebagai anggota majelis besar. Ia berani menghadap Pilatus, meminta jenazah Yesus agar dikuburkan. Permintaannya disetujui, dan bersama Nikodemus, mereka memakamkan Yesus secara baik pada kuburan khusus di tanah miliknya. Sebagai tokoh yang dihormati, mereka mau melakukan tugas yang tidak dikehendaki orang lain, apalagi menjelang Sabat. Mereka melakukan hal itu dengan sepenuh hati untuk Yesus. Tindakan Yusuf Arimatea ini sangat berani dan mungkin mempertaruhkan jabatannya. Ia tampil dan berperan menggantikan 11 murid Yesus untuk perbuatan mulia ini. Ia sungguh tampil sebagai seorang murid atau sahabat yang sejati. Ia pasti beriman kepada Yesus sehingga berani menghadapi segala risiko. Teman-teman, mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengar dan bacakan ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami orang yang tidak bergantung pada harta benda, kedudukan, bahkan harga diri, untuk cepat melayani Engkau yang terlebih dahulu telah bertindak dan rela mati untuk keselamatan kami. Amin. Teman-teman, setelah kita mendengarkan renungan dari Sabda Bina Pemuda, maka saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami lakukan saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu yang kami baca dari Sabda Bina Pemuda hari ini Tuhan. Kiranya firman ini boleh melekat pada kami, dan kami boleh jadi seperti yang Engkau ingin ya Tuhan. Tuhan, kami juga tahu Tuhan, di keadaan seperti ini Tuhan, di dalam kondisi negara, bahkan dunia, mengalami serangan dari pandemik COVID-19 ini Tuhan, kami terus berserah kepada Engkau. Kami berserah di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih naungan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan hikmat dan bijaksana untuk menjaga diri kami, menjaga kebersihan kami, sehingga kami boleh terhindar dari virus ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, bagi rekan-rekan anggota gerakan pemuda yang saat ini Tuhan masih sekolah, masih kuliah, masih kerja dari rumah, atau bahkan yang harus datang ke lokasi tempat kerja. Kami mau mendoakan mereka semua Tuhan, kiranya pribadi per pribadi Engkau lindungi, kiranya pribadi per pribadi Engkau sertai, Engkau berikan keamanan Tuhan di dalam menjalankan kegiatan mereka. Yang sekolah, yang kuliah tetap diberikan fokus, sehingga apa yang dipelajari boleh mereka mengerti, sehingga boleh mereka menyelesaikan apa yang mereka kerjakan. Juga bagi yang bekerja Tuhan, biarlah pekerjaan mereka boleh terus mereka kerjakan dengan baik dan benar, sehingga segala sesuatu yang dilakukan ialah demi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Keluarga kami yang saat ini juga mengalami kondisi seperti ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka pribadi per pribadi, agar mereka terus di dalam lindungan-Mu, terus di dalam kasih-Mu Tuhan. Jaga mereka di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Juga bagi gereja kami Tuhan, GPIB Jemaat Bukit Muria. Tuhan, kiranya Engkau menyertai gereja ini selalu Tuhan, di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dibuatnya Tuhan.
dan juga kegiatan live streaming untuk ibadah minggu Tuhan. Kiranya segala persiapan hingga pelaksanaan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi pemberitaan firman tetap berjalan dan Engkau terus dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami ya Tuhan, negara Indonesia. Di masa yang sulit ini, kami mendoakan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, para pemimpin dari daerah hingga terendah Tuhan. Engkau sertai mereka semua Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat bijaksana. Engkau berikan mereka ketakutan akan Tuhan, sehingga boleh mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat yang berasal dari Engkau, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami semua melewati masa ini segera ya Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan, berikan mereka perlindungan ya Tuhan. Tuhan, juga kami tak lupa mendoakan para polisi dan petugas medis di negara kami Tuhan, yang mungkin saat ini juga Tuhan menjadi orang-orang yang sangat sibuk dalam menangani kasus ini Tuhan, di mana mereka harus menjaga negara ini. Mereka bagi petugas medis harus merawat para pasien. Kiranya mereka diberikan Engkau perlindungan, kekuatan, hikmat, dan bijaksana untuk melaksanakan kegiatan ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami ini adalah orang yang berdosa dan lemah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi melalui darah putra-Mu yang tercurah, kami telah ditebus dan diperbaharui ya Tuhan. Maka kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Kami menyerahkan diri kami penuh ke dalam tangan-Mu. Jadilah pada kami apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, kita telah selesai melakukan renungan Sabda Bina Pemuda dan juga melakukan doa bersama. Kiranya teman-teman semua di dalam perlindungan Tuhan, disertai Tuhan, tetap jaga kesehatan teman-teman semua, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.